Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashidah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, jurusan dakwah mahasiswi STEM Tengku di Rundeng Malabo. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit yang sekarang yang sedang melanda sekarang. Baiklah, di video kali ini saya itu akan menjelaskan sedikit banyaknya itu tentang jurusan dakwah ya, tentang jurusan dakwah ataupun prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam yang saya ambil ya. Di jurusan dakwah itu terkadang seorang itu ketika kita bilang jurusan dakwah, orang itu berpikir bahwa kita selesai kuliah itu menjadi pendakwah di setiap masjid-masjid. Padahal di jurusan dakwah itu ada 3 prodi, yaitu ada KPI Komunikasi Penyiaran Islam, ada IAT Ilmu Al-Quran Tafsir, ada PMI Pengembangan Masyarakat Islam. Jadi yang saya ambil tuh di KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Di KPI itu kita itu orang kan beranggapan bahwa dakwah itu kita menjadi pendakwah. Kita bisa juga pendakwah, tapi bukan seperti orang pikirkan bahwa kita itu berdakwah di tiap masjid. Sekarang kan berdakwah itu kita bisa melalui media, bisa melalui via WA, bisa melalui YouTube, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook. Jadi kita men-sharekan kebaikan-kebaikan itu tidak hanya melalui ceramah-ceramah saja, tapi juga bisa melalui media. Terus kemudian di komunikasi itu kita mengasahkan di mana yang ada kemampuan kita. Jika kemampuan kita itu di public speaking, dia itu memang kemampuan kita itu pandai berbicara di depan umum, itu kita bisa mengasah kemampuan kita di sana. Ketika kemampuan kita memang di public speaking, kita bisa mengasah di sana. Di situ ya kita bisa mengasah kemampuan kita di public speaking. Nanti ketika kita selesai kuliah, kita itu bisa menjadi PR, kita bisa menjadi wartawan, dan juga kita bisa menjadi motivator ataupun dan lain-lain. Kemudian karena manusia ini tidak ada yang sama kemampuannya, terkadang orang lain tuh kelemahan di public speaking. Jadi kita bisa mengambil di bidang lain. Contohnya di fotografer, orang yang pandai memotret, dia tuh bisa mengasah skill dia itu di fotografer. Kemudian juga bisa di komputer, yaitu di bidang editor. Seseorang itu jika kemampuan dia itu emang di editing, dia itu juga bisa mengambil di sana. Kemudian jika di antara 3 tersebut itu tidak ada sih, di public speaking kita enggak, di komputer kita enggak suka, di fotografer kita itu tidak ada kemampuan di sana. Kemudian kita juga bisa di kemampuan menulis. Seseorang itu juga bisa menulis berita, menulis artikel-artikel. Dia itu tidak juga bisa mengasah kemampuan dia di sana. Jadi komunikasi itu tidak 100% dituntut kita itu untuk harus bisa berbicara di depan umum semua, tetapi di sana juga ada bidang-bidang lain yang kita sendiri itu bisa mengasah kemampuan kita di sana. Dan anak komunikasi setelah dia selesai dari kuliahnya, dia itu tidak hanya menunggu lapangan pekerjaan dari pemerintah, tetapi dia itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Contohnya nih ya, di komunikasi itu ada mata kuliah entrepreneurship ataupun kewirausahaan. Jadi pas di situ ada diajarkan bagaimana cara berbisnis ataupun apa kelemahan dan kelebihan itu dalam berbisnis itu ada. Jadi pas kita selesai kuliah, kita itu juga bisa membuka usaha. Contohnya ya,
kita itu membuka laundry. Ketika kita membuka laundry, itu kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, ketika kita membuka laundry, kita bisa mempekerjakan 1, 2, ataupun 3 orang di laundry kita. Jadi kita tidak hanya menunggu pekerjaan kita itu cuma dari pemerintah, tapi kita juga bisa membuka usaha sendiri. Begitu juga orang yang itu kemampuannya ada di fotografer. Ketika dia selesai kuliah, dia tuh juga bisa menghasilkan uang melalui fotografer tersebut. Begitu juga yang emang di bidang wartawan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini bingung apa sih jurusan dakwah itu apa sih tentang komunikasi, apa komunikasi itu hanya difokuskan untuk berbicara saja, apa sih ya itu kan. Jadi ini udah ada sedikit penjelasan, semoga bermanfaat ya, semoga bisa menambah wawasan bahwa komunikasi itu tidak dituntut kita 100% untuk menjadi public speaking semua, tapi kita juga bisa menjadi di bidang juga, kita juga bisa mengasah kemampuan kita di bidang komputer, fotografer, di bidang menulis, dan di bidang editor ya. Jadi cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.